بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pemirsa sekalian yang khususnya mengikuti pembahasan kita tentang ketinggian Allah Azza wa Jal, namun Allah bersama makhluknya. Dan pembahasan kita masih di pembahasan awal tentang penetapan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya dan juga secara sifatnya. Di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Syekhul Islam di situ membawakan sekitar 6 ayat ya, yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ke ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu barrafa'ahu Allahu ilaihi. Perkataannya muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya, yakni mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kata bal yang berfungsi lil idrab al-ibtali. Ya. Yani untuk mengalihkan, ya. Nah, lil idrab al-ibtali. Dan juga untuk membatalkan. Ini bahkan, yani tidak gitu. Nabi Isa tidak dibunuh, ya. Bal akan tetapi gitu. Jadi mengalihkan. Akan tetapi rafa'ahu Allahu ilaihi, diangkat kepadanya. Ya, kita lihat di sini apa kitabnya. Baik, al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu, itu firman Allah taala. Artinya yang menunjukkan maha tingginya Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala di surah Nisa ayat 158, barrafa'ahu Allahu ilaihi, ya. Kan tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Nah, bal lil idrabil ibtali, kata Syekh. Lafad bal adalah untuk menunjukkan kata pengalihan, ya. Nah, al-ibtali untuk membatalkan, ini menyangkal, bukan gitu. Li-ibtali qaulihim, untuk membatalkan perkataan mereka, ya. Kan ayat sebelumnya di surah Nisa dilihat ayat 157 158. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa bin Maryam, ya, Rasulullah. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya, wa ma salabuhu, tidak pula mereka mensalibnya, walakin syubiha lahum, akan tapi diserupakan orang selain Nabi Isa dengan Nabi Isa. Ya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu benar-benar ada di atas keraguan tentangnya. Taib, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann. Tidaklah mereka mengikuti ilmu kecuali hanya persangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqinan, dan tidaklah mereka merasa yakin telah membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ini dia pembahasan kita. Akan tetapi Allah yang mengangkat kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fakadzabahumullahu biqaulih. Maka Allah menyatakan kedustaan mereka dengan firman-Nya, wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allahu ilaihi, dan tidaklah mereka membunuh Isa dengan yakin, bahkan Isa diangkat oleh Allah kepadanya. Taib, wasyahid, dan segi pendalilan adalah qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, barrafa'ahu Allah ilaihi. Ya, kan tapi
Allah mengangkatnya kepadanya. Fa innahu sarihun, maka sungguhnya ini adalah sarih, jelas, bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alin bidzatihi, alin bidzatihi, tinggi dengan zatnya. Jadi zat Allah tinggi. Ya. Kenapa? Idh rafu ila syai' yastalzimu uluwahu. Karena yang namanya pengangkatan kepada sesuatu berkonsekuensi tingginya. Ya, kalau diangkat kepada Allah berarti Allah tinggi. Nah, taib, itu ayat kedua. Al-ayatus tsalisah. Sekarang ayat yang ketiga yang menunjukkan ketinggian Allah. Qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Ya. Kepada Allah yas'ad, naik, al-kalimut thayyib, perkataan yang baik. Al-kalim at-thayyib, ucapan yang baik, perkataan yang baik, wal 'amalu shalih, dan amal-amal saleh, yarfa'uh, terangkat kepadanya. Ya. Taib, ilaihi ay ilallah azza wajal, maksudnya kepada Allah azza wajal, ilaihi, kepadanya, ini kepada Allah. Yas'adul kalimut thayyib, ya, naik al-kalimut thayyib, perkataan yang baik. Wal kalimu huna, al-kalim di sini adalah ismun jam'in, yani isim jama', ya, bentuk jama', mufraduhu kalimah, ya, dan bentuk mufradnya kalimat. Nah, wa jam'u kalimatin kalimat, ya, wa jam'u kalimatin kalimatun, dan jama' dari kata kalimah adalah kalimat. Nah, wal kalimut thayyib yashmal, dan apa maksud kalimut thayyib dalam ayat? Yashmalu, mencakup, atau yashmulu boleh baca, kulla kalimatin yataqarrabu biha ilallah, setiap perkataan yang mendekatkan dengan perkataan itu kepada Allah. Qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa dzikir, wal ilm, berzikir, ilmu, wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahy anil munkar, ya, atau nahi munkar, melarang kemungkaran. Fa kullu kalimatin, maka setiap kalimat tuqarribu ilallah, yang mendekatkan dia kepada Allah, fahiya kalimatun thayyibah, maka yang dimaksud itu adalah kalimat thayyibah. Nah, itu tas'adu ila Allah azza wa jalla, itu naik kepada Allah, ya, wa tasilu ilaihi, sampai kepada Allah. Wal amalu shalih yarfa'uhu Allahu ilaihi aidan, ya, dan juga amal saleh naik kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, tentang Nabi SAW mengatakan bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya giliran untuk melaporkan, membawa amalan dia kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa para malaikat, ya, itu naik kepada Allah dan menunjukkan Allahnya di atas. Ya. Nabi mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Silih bergiliran malaikat siang, malaikat malam pada kalian. Ya. Yani malaikat yang siang nanti sorenya naik, dan itu gantiannya fayajtamiuna fi salati subhi wa salatil asr. Mereka tuh ngumpulnya di salat subuh, di salat asar. Ya, salat subuh, salat asar. Malaikat malam itu turun, ya, pada waktu salat asar. Dan malaikat siang naik salat asar tersebut. Malaikat siang turun pada waktu salat subuh, dan malaikat malam naik pada waktu salat subuh untuk melaporkan amalan-amalan Bani Adam. Ya, untuk melaporkan amalan Bani Adam. Baik. Kemudian fal kalimatu tas'adu ila Allahi wal 'amalu shalih yarfa'uhu Allah. Maka kalimat-kalimat tersebut naik dia kepada Allah, dan amal soleh juga diangkat oleh Allah kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna Allah 'alin bidzatihi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'alin, tinggi zatnya. Li'anna al-asya' tas'adu ilaihi, karena sesuatu, li'anna al-asya' tas'adu, ya, ilaihi wa tarfa'u. Nah, karena sesuatu naik kepadanya. Nah, taib. Wal ayatul rabi'ah, ayat yang keempat sekarang, yang menunjukkan ketinggian Allah. Qaulu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, ya Haman, ya,
Ya Hamanu ibni li. Ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablugul asbaba. Ini perkataan Fir'aun. Ya. Ya Haman, wahai Haman. Haman ini arsiteknya Fir'aun. Ya. Haman arsitek Fir'aun, wazir Fir'aun. Wahai Haman, ya Hamanu bin Nili. Wahai Haman, bangunkanlah untukku sorhan. Ya, bangunan untukku sorhan. Ya. Yani gedung yang tinggi atau bangunan yang tinggi. Ya, la'alli ablughu al-asbaba. Ya. Supaya aku bisa sampai kepada al-asbab, pintu-pintu langit. Yani asbab as-samawat fa utalli'a ila ilahi Musa. Supaya aku bisa lihat ilahnya Musa. Ya. Tuhannya Musa, wa inni la'adhunnuhu kadziban, dan aku mengira dia itu dusta. Ya. Kata Firaun, Musa itu dusta. Taib. Haman dalam ayat ini perhatikan, ya Haman, Haman adalah wazir Firaun. Ya. Wazir Firaun. Wal amiru bil bina, dan yang memerintahkan untuk membangun bangunan yang tinggi tersebut Firaun. Ya. Lalu di sini Allah mengatakan ya Hamanu bin Li, ya Hamanu bin Li sarhan. Sarhan ay bina, yani binaan aliyan, bangunan yang tinggi. La'ali ablughul asbab as-samawat, yani la'alli yani ablugh ya turuq allati tuwasilu ila sama. Ya. Atau tusilu atau tuwasilu ila sama. Ini supaya aku bisa mencapai jalan yang bisa sampai ke langit. Gitu. Fa'attali'a ila ilahi Musa, yani anzur ilaihi. Maksudnya bisa melihat Tuhannya Musa, yani melihatnya. Ya. Melihat ilahnya Musa. Wa asilu ilaihi, dan supaya aku bisa sampai kepadanya mubasyaratan, secara langsung. Kenapa? Li'anna Musa qala lahu, karena sungguhnya Musa mengatakan kepada Fir'aun, innallaha fis sama, sungguhnya Allah di langit. Ya. Jadi akidah bahwa Allah di atas langit adalah akidah Nabi Musa. Ya. Dan yang mendustakannya, katanya Fir'aun tadi apa? Wa inni la'adhunnuhu kadziban. Aku melihat kayaknya Musa itu ya dusta gitu. Ya. Itu Fir'aun. Musa meyakini innallaha fis sama. Ya. Bahwasanya Allah di atas langit. Nah, mawahu Fir'aun ala qaumihi, maka Fir'aun ya istilahnya mendustai ala qaumihi bi talabi bina'i hadha sarhi al-ali, ya, terhadap kaumnya untuk minta dibuatkan bangunan yang tinggi untuk supaya li yarqiya alaihi, untuk supaya naik. Summa yaqul, lalu nanti akan mengatakan lam ajid ahadan, ya, lam ajid ahadan, nanti didapatnya enggak ada Tuhannya Musa, gitu. Baik. Atau Fir'aun mengatakan ini, ya, wa yahtamilu annahu qalahu ala sabili at-tahakkum, atau Fir'aun mengatakan ini kemungkinannya dalam rangka untuk untuk at-tahakkum, ya, ya, untuk melecehkan lah, ya. Nah, yaqulu inna Musa, ya, dia mengatakan bahwasanya Musa qala inna ilahu fis sama, bahwasanya ilahnya itu di langit, Tuhannya di langit. Ij'aluna, ya, maka buatkan untuk kita supaya kita naik, linarahu, ya, untuk kita melihatnya, ya, Tuhannya Musa tersebut, ya. Jadi ini ya hanya ucapan untuk penghinaan, ya, tahakuman, melecehkan. Baik. Wa ayankan, pokoknya apapun, ya, tafsirannya dari perkataan Firaun ini, yang jelas, ya,
Faqad qala, Fir'aun telah mengatakan, wa inni la'adhunnuhu kadziba. Sungguhnya aku mengira Musa itu dusta. Litamwihi ala qaumihi, untuk mengelabui atas kaumnya. Wa illa, karena jika tidak, fahuwa ya'lam annahu shadiq. Lihat, sesungguhnya Fir'aun itu tahu kalau Musa itu benar. Ya, waqad qala lahu Musa, karena Musa telah mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Ya. Jadi perkataan Fir'aun, inni la'adhunnuhu kadziban, bahwasanya aku mengira Musa itu dusta, ini litamwihi ala qaumi, hanya untuk menipu kaumnya saja. Wa illa, karena jika tidak, fa huwa ya'lam annahu shadiq. Fir'aun tahu kalau Musa itu benar. Berarti sebenarnya Fir'aun meyakini kalau Allah itu di atas. Waqad qala lahu Musa, karena Nabi Musa telah mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, ma anjala haula, tidaklah turun haula, yakni mukjizat-mukjizat tersebut, illa, yang menurunkannya, ma anzala, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut, illa, kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb langit dan bumi, ya, basair, sebagai bukti-bukti yang nyata. Ya. Sebagai bukti-bukti yang nyata. Falam yakul ma'alimtu bal aqarahu ala hadzal khabar al muakkad bilam. Dan Fir'aun tidak mengatakan, ketika Musa mengatakan laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, wahai Fir'aun, kamu telah tahu, ma anzala haula, ya, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut ila rabbus samawat, kecuali Allah rabbus samawati wal ard basaira, dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, falam yakul, Fir'aun enggak menjawab ma'alim tu, aku enggak tahu. Ya, ketika dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, laqad alimta, engkau telah tahu, Fir'aun enggak mengatakan aku enggak tahu. Bal aqarahu, tapi beliau atau Fir'aun bahkan menetapkan, mengakui ala hadzal khabar al muakkad bil lam, tentang berita yang dikabarkan Musa tadi yang dikuatkan dengan lam. Ya. Lam, la dan qad, laqad. Ya. Laqad. Nah. Wa qad, lam, wa dan qad. Jadi laqad. Ya, wal qasam. Nah. Wallahu azza wa jalla yaqulu fi ayatin ukhra, dan Allah taala berfirman di ayat yang lain, wa jahadu biha wa istaqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwa. Jadi mereka, Fir'aun dan kaumnya, itu menolak, membantah, ya. Ya karena kedzaliman, karena kesombongan. Sementara wastiqanatha anfusuhum, sementara hati-hati mereka itu yakin membenarkan Musa. Makanya ketika Fir'aun mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadziban, dan aku mengira Musa itu dusta, ini sekedar untuk nipu pada kaumnya saja, karena Fir'aun hatinya yakin Allah pun di atas. Allah pun berada di atas. Jadi Fir'aun meyakini Allah ada di atas. Ya. Taib asyai bin hadha, dan yang menjadi saksi juga, ya, atau yang menguatkan atas hal ini adalah anna amra Fir'aun, bahwasanya perintah Fir'aun bibina'i sarhin, untuk membangun bangunan tinggi, lalu yatlu'u bihi ala ilahi Musa, supaya bisa melihat Tuhannya Musa, yadullu ala anna Musa sallallahu alaihi wasallam qala li Fir'aun, berkata Musa kepada Fir'aun wa alihi, dan kepada kaumnya, innallaha fis sama, bahwasanya Allah di langit, fayakun uluwullahi ta'ala dzatiyan, maka menjadilah maknanya bahwa Allah itu, ya, secara zat itu tinggi, menunjukkan ketinggian Allah pada zatnya. Qad ja'at bihi, ya, telah datang untuk menetapkan ketinggian Allah itu syara'i'u as-sabiqah, syariat-syariat yang lalu. Baik, jelas ya. Kemudian al-ayatul khamisah wa sadisah, ayat yang kelima, yang keenam, ya. Qauluhu adalah firman Allah Ta'ala, amantum man fis samai ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Ya. Apakah merasa aman kalian? Merasa aman dari zat yang ada di langit. An yakhsifa bikumul ard. Ya. Untuk menjungkir balikan bagi kalian bumi, fa idza hiya tamur. Ya.
maka bumi itu goncang. Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Di surah Al-Mulk ini ayat 16 ayat 17. Atau apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit di atas sana untuk mengirim kepada kalian itu hasiban, mengirim kepada kalian hasiban, ya, badai batu, hujan batu, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian tahu bagaimana, ya, peringatan itu, ya, kalian dustakan. Maka dalam ayat ini, dua ayat ini, ya, a'amintum man fis sama, ya, apakah merasa aman dengan zat yang ada di langit, waladhi fis sama, yang di langit siapa? Huwa Allah azza wajal, Allah azza wajal. Lakinnahu kana an nafsi bihadza, ya, akan tetapi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kinayah atas dirinya dengan ungkapan yang ada di langit. Ini Allah tidak menyebutkan apakah kalian merasa aman Allah dari Allah gitu. Enggak, tapi langsung amintum man fis sama. Ya, amintum man fis sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkinayahkan, ya. Itu sesuatu kan enggak disebutkan. Tapi disebutkan hanya zat yang di langit, ya. Li'annal maqam idhar 'azamatihi. Karena konteksnya ayat di sini adalah untuk menunjukkan idhar 'azamatihi, untuk menunjukkan, menampakkan keagungannya. Wa annahu fawqakum, yakni bahwasanya Allah itu di atas kalian. Qadirun 'alaikum, ya. Allah berkuasa atas kalian. Musaitirun 'alaikum, Allah menguasai kalian, gitu. Muhaiminun 'alaikum, Allah berwenang atas kalian. Li'anna al-'ali lahu sultah ala man tahtahu, karena yang namanya yang di atas berkuasa atas apa yang di bawahnya. Jadi pengungkapan zat yang ada di langit ini untuk menunjukkan keagungan. Itu biasa dalam gaya bahasa Arab demikian. Baik. Ha fa idza hiya tamur ay tattarib. Ya, tamur yakni maksudnya bergoncang. Nah. Wal jawab, maka jawabannya, apakah merasa aman dari zat yang di langit? Tentu jawabannya apa? Wal jawab la na'manu wallahi. Ya. Jawabannya tentu tidak, demi Allah kita tidak merasa aman. Bal nakhaf, bahkan kita khawatir, takut ala anfusina, atas diri kita. Idza kathurat ma'asina, apabila kita banyak berbuat maksiat, an tukhsafa binal ard, untuk dijungkiri balikan bagi kita bumi. Nah, saya kira ini sudah tidak lagi berkaitan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tafsiran ini. Nah, baik. Minal fawaid al-maslakiyah fi hadhihi al-ayah, ya, faedah yang bisa kita ambil dari sisi perilaku kita dari ayat-ayat tadi yang menunjukkan ketinggian Allah. Maka perhatikan, ini poin penting. Setelah ini nanti kita akan mengkaji tentang kebersamaan Allah dengan makhluk, ya. Kesimpulannya yaitu di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah yang sudah disebutkan tadi, ada 6 ayat. Annal insan idza alima anna Allah Ta'ala, ya, fawqa kulli syai', ya, maka bahwasanya seseorang atau manusia, idza alima, apabila dia mengetahui, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala fawqa kulli syai', di atas segala sesuatu, fa innahu ya'rifu, maka sungguhnya dia tahu mikdar, tahu ukuran sultanihi wasaitiratihi, ya, sultanihi, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa saitiratihi, dan penguasaan Allah ala khalqihi, terhadap makhluknya. Wa hina idzin yakhafuhu, maka saat itu manusia takut, wa yu'azzimu, dan akan mengagungkan Allah. Maka orang yang mengagungkan Allah adalah orang yang menyatakan Allah di atas, ya. Itulah orang yang telah mengagungkan Allah dan pasti akan mengagungkan Allah.
Wa idza khafa al-insanu rabbahu wa 'azzamahu, maka apabila seseorang takut kepada Rabbnya, mengagungkan Rabbnya, fa innahu yattaqihi, maka dia akan menjaga. Fa innahu yattaqihi, menjaga, wa yaqumu bil wajib, dan akan menunaikan kewajiban. Lalu wa yad'u al-muharram, akan meninggalkan keharaman. Inilah buah hikmah kita dalam meyakini maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, nah nanti akan kita bahas tentang sifat kebersamaan Allah. Ini Allah itu tinggi di atas langit, beristiwa di atas arasnya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tinggi di atas arasnya, Allah tinggi di atas langit, namun Allah bersama makhluknya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Apa maksud ma'iyah di sini? Apa maksud kebersamaan Allah di sini? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan atau sesi yang ke-8 insyaallah taala. Ya. Jadi ada 7 sesi pembahasan tentang ketinggian Allah, dan nanti akan ada sesi berikut dari awal lagi tentang kebersamaan Allah bersama makhluknya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.